Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa kembali hadir di majelis taklim ini untuk kembali mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kita tuntaskan pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang masalah niat atau hadis yang berkaitan dengan niat. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Hadis Umar Ibn Khattab atau juga sering disebut dengan hadis Jibril, karena yang datang dalam kisah ini adalah malaikat Jibril. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba muncul seseorang, ya, tiba-tiba muncul seseorang. Syadidu bayadi thiyab, orang tersebut sangat hitam rambutnya, ya. Syadidu bayadi thiyab, sangat putih bajunya. Bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat padanya bekas perjalanan sedikit pun. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang tahu di antara kami, kata Umar bin Khattab, ya. Pokoknya orangnya ini bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada satupun yang kenal dengan orang tersebut, ya. Satupun nggak ada yang kenal. Hatta jalaisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut tiba-tiba duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan beraninya orang tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi,
orang tadi menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya, yaitu lutut orang tadi didekatkan kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Jadi kedua telapak tangan itu diletakkan di kedua pahanya. Ada sebagian ulama menyebutkan kedua telapak tangannya ini diletakkan di kedua pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah alam yang rajih maksudnya adalah kedua telapak tangannya itu diletakkan kepada kedua lututnya dia sendiri, dan duduknya mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu adab penuntut ilmu, adalah duduknya dekat, kemudian berpenampilan yang sangat baik, yang sangat bagus. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hay'ah, dalam keadaan yang sangat bagus. Rambutnya sangat hitam, kemudian bajunya sangat putih, tidak terlihat bekas dari orang yang melakukan perjalanan. Nah, ini disebutkan ulama bahwasanya ini adalah salah satu adab ketika seseorang menuntut ilmu. Waqala, dan orang tadi mengatakan ya Muhammad, ya, langsung memanggil ya Muhammad. Kalau kita kan nggak boleh langsung memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad, nggak boleh, ya Nabi Allah gitu. Didahului seperti itu, ya Rasulullah, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang tadi mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, ya. Dia biasa menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad. Kenapa? Karena sama-sama utusan. Malaikat Jibril adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan untuk manusia yang ada di atas bumi. Dia mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, kabarkan kepadaku tentang Islam, yang sebenarnya malaikat Jibril itu ya sudah tahu Islam itu seperti apa, Islam itu bagaimana. Tapi ini dalam rangka untuk mengajarkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Akhbirni anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini adalah syahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kunci kalau seseorang mau masuk ke dalam agama Islam adalah dia harus mau mengucapkan ini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah merupakan pintu ketika seseorang mau masuk ke dalam agama Islam. Sebaik apapun amalan seseorang, kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka ya tidak dikatakan apa? Islam, ya, tidak dikatakan Islam. Sehingga kalau dia ingin ya selamat dunia dan akhirat, masuk agama Islam, syaratnya mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, watuqimus shalah, watuqimus shalah, yaitu mendirikan sholat, ya. Di hadis ini Nabi tidak mengatakan watu'addis shalah, ya. Bedanya apa? Mendirikan dengan apa ini melaksanakan. Di ayat atau di nas-nas baik di dalam Al-Quran ataupun hadis itu hampir semuanya menggunakan lafaz tukim, yaitu mendirikan, bukan yu'addi, melaksanakan. Bedanya, kalau mendirikan itu melakukan sholat dengan sebenar-benarnya,
mulai dari rukun-rukunnya, mulai dari syarat-syaratnya, mulai dari wajib-wajibnya. Itu namanya mendirikan sholat. Kalau yu'addi atau ada itu melaksanakan, ya sudah pokoknya sholat, nggak karuan sholatnya bagaimana, nggak ngereken rukun-rukunnya, nggak ngereken syarat-syaratnya, pokoknya sholat. Mulai dari salam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, selesai, nggak mikir nanti diterima apa tidak, tadi khusyuk apa tidak, itu nggak mikir. Maka Nabi mengatakan watuqimas shalah, yaitu engkau menegakkan sholat, watu'tiyaz zakah, kemudian kamu menunaikan zakat wajib bagi orang-orang yang diberikan harta kekayaan yang lebih, ya, dan sudah sampai haulnya, ya, sudah sampai nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan, puasa wajib di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah, ya, apabila engkau mampu melakukan haji, ya. Kalau mampu melakukan perjalanan ke sana, mampu dari segi hartanya, ya, hartanya banyak, bisa membawa perjalanan ke sana, atau mampu dari segi apa? Fisiknya. Jadi fisiknya mampu, hartanya mampu. Nah, kalau kita ini kan rata-rata nopo? Fisiknya mampu, ning gak duwe duit, ya. Mampu, masih muda-muda semua, ya. Tapi ya qadarullah duitnya gak cukup, nek pengen cukup pripun? Ya sepedahan, ya. Sepedahan ngontel kan ada kisah itu. Sebagian orang yang nekat ngontel. Ada yang sepeda motoran, tapi tidak usah sampai seperti itu. Mampu di sini maksudnya ya mampu secara normalnya manusia, ya. Yang mampu itu ya ada uangnya minimal ya 400 juta atau 500 juta yang ONH plus atau haji furoda itu, ya. Kalau jenengan lewat yang apa ini, yang biasa reguler ya lama nunggunya. 30 tahun, 40 tahun, ya sudung pindah alam kan seperti itu. Jadi mampu itu seperti itu. Mampu maksudnya mampu ya fisiknya, mampu hartanya untuk melakukan perjalanan dan untuk yang ditinggal keluarganya yang di rumah. Nah, ini derajat pertama, yaitu apa? Islam. Jadi hadis ini juga membicarakan tentang apa? Maratibul din. Derajat-derajat di dalam agama. Qala sodakta, maka malaikat Jibril atau orang tadi mengatakan sodakta, kau benar, ya. Malaikat Jibril itu sering apa itu namanya? Sering berwujud manusia, ya. Dan malaikat Jibril itu kalau berwujud manusia disebutkan itu seperti sahabat Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi atau Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, ya, seorang sahabat yang apa ini, yang tampan, yang ganteng. Makanya tadi juga malaikat Jibril itu berwujud seorang yang ganteng, rambutnya sangat hitam, kemudian apa ini, bajunya sangat putih. Malaikat Jibril mengatakan sodakta, kau benar. Qala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan fajibna lahu, maka kami pun heran dengan orang ini, ya, heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, tanya tapi membenarkan. Dan nek tanya membenarkan juga usah tanya kan itu. Wong sudah apa? Sudah tahu. Ngapa itu apa? Takok. Orang-orang pada gumun semua karena nggak tahu ini siapa orang ini. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian orang tadi mengatakan kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, Nabi SAW mengatakan antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah.
Iman itu kan amalan-amalan apa? Hati. Kalau Islam itu amalan-amalan yang sifatnya dohir, yang nampak. Makanya mulai dari syahadat, kemudian sholat, zakat, haji ini yang nampak. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah iman. Nabi SAW ditanya tentang iman, maka Nabi mengatakan antuk minabillah, yaitu engkau beriman atau engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu gampangnya adalah percaya atau yakin. Wa malaikatihi, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Nanti akan kita sarah ya, mulai dari rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan dan seterusnya. Wa kutubihi, kemudian kitab-kitabnya ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, dan kepada para rasul-rasulnya. Rasul-rasul mulai dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui namanya kita imani. Ya, bahwasanya mereka itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yakin bahwasanya hari akhir itu pasti terjadi. Hari kiamat itu pasti terjadi. Walaupun kita nggak tahu waktunya kapan, terjadinya kapan, walaupun sudah diberitahukan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari apa? Jumat. Ning Jumat apa mboten ngertos. Jumat Kliwon, Jumat Pahing, tahun pinten mboten ngertos. Makanya mboten usah percaya. Tidak usah percaya kalau ada orang mengatakan hari kiamat akan terjadi tahun ini karena dunia sudah berumur sekian, pun mboten usah percaya. Engko ujung-ujungnya apa? Duit, golek duit, wes ya. Kalau orang takut, nanti akhirnya apa yang terjadi? Ya, wes jual apartemen, jual apa ini, uang disedekahkan, diinfakkan. Ternyata enggak jadi kiamat. Dan itu sudah kasus berkali-kali berulang-ulang ya, dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk nakut-nakuti manusia. Ujung-ujungnya apa? Duit, ujung-ujungnya uang. Maka jangan percaya, karena ya, hari kiamat, hari akhir itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi, dan engkau beriman, engkau yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang baik ataupun yang buruk. Jadi yang baik ataupun yang buruk, kenyataan yang kita terima yang baik ataupun yang buruk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang dan tidak senang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya dalam kehidupan kita ini mesti kadang senang, kadang sedih. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang bahagia, kadang galau dan lain sebagainya. Itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sodakta, kemudian malaikat tadi mengatakan betul kamu, benar kamu. Iman itu ya seperti itu, yakin seperti itu. Mulai dari yakin kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, kemudian takdir yang baik ataupun yang buruk. Qala fakhbirni anil ihsan, kemudian kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ini tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi. Islam, iman sama ihsan. Terakhir ihsan. Qala, maka Nabi mengatakan anta budallaha, yaitu engkau menyembah Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah, yaitu hati kita, perasaan kita itu seolah-olah melihat apa? Allah. Dan kita tentu nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun makhluk Allah yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Makanya jenengan mboten saya percaya kalau ada orang yang ngaku ustadz, kiai atau siapa melihat Allah, itu nggak ada. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam saja nggak pernah melihat Allah. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'rajkan itu tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, ya.
Karena melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang paling tinggi ketika seseorang di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa melihat Allah kalau kita masuk surga. Dan melihat Allah, melihat wajah Allah kenikmatan yang paling tinggi. Penduduk surga nanti diberikan kenikmatan rumah, kenikmatan istana, kenikmatan bidadari, kenikmatan makanan yang beraneka ragam. Itu nanti masih kalah dengan ketika dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Lah maksudnya di sini apa? Maksudnya kalau kita itu beribadah, kita sholat, kita zakat, itu seolah-olah kita ini melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kedudukan yang kedua, kalau kamu nggak bisa melihat Allah, tapi ingatlah bahwasanya kamu itu dilihat oleh Allah. Bahwasanya kamu itu dilihat oleh Allah, sehingga dalam aktivitas apapun merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya ihsan. Makanya kalau orang itu ingin memberantas yang namanya kejahatan apapun, dosa apapun, kuncinya hanya satu. Apa itu? Menanamkan ihsan pada orang tersebut. Ya, menanamkan ihsan. Jadi ketika dia mau melakukan apa saja, melakukan misalnya kecurangan, kelicikan, nggak ada orang yang tahu, tapi dia merasa dia awasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhati-hati. Orang nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Orang nggak ada yang lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka dia akan berhati-hati dalam langkahnya, dalam gerakannya. Sholat juga seperti itu. Ya, kita ini nggak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat, selalu mengawasi kami, mengawasi kita, mengawasi gerak-gerik kita, hati kita diawasi oleh Allah, gerakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kalau sholat itu bisa khusyuk. Ya, jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu qala, malaikat Jibril bertanya lagi, fakhbirni nis-saah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Artinya sama-sama tidak tahu. Aku nggak tahu, kamu juga tidak tahu, podo-podo gak ngerti ini. Tetapi qala, malaikat bertanya lagi, fakhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Disebutkan di sini, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, yaitu budak-budak wanita melahirkan tuannya. Jadi nanti kalau terjadi misalnya di akhir zaman itu kan akan terjadi banyak peperangan, ya, banyak peperangan, penaklukan, ya, peperangan melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Maka kaum muslimin itu sebagian mereka menawan perbudakan budak-budak wanita. Kalau sekarang itu kan nggak ada yang namanya budak, wonten apa mboten? Sudah nggak ada kan. Jadi perbudakan itu sebelum Islam datang itu sudah ada. Ketika Islam datang itu diatur. Kemudian Islam menekankan, menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Walhamdulillah sekarang nggak ada yang namanya perbudakan. Ya, kalau pembantu itu senas budak. Ya, pembantu itu ya orang kerja, ada ikatan kerja. Kalau budak itu ya pokoknya bisa diperjualbelikan. Misalnya ada budak jenenge Parno misalnya, ya, dijual belikan, Parno regane 1 juta. Ya, nanti saya jual lagi ke orang lain 1,5 juta. Ada budak namanya Siti misalnya, ya, boleh nanti tak jual belikan. Siti namanya harganya 2 juta, tak jual lagi harganya 2.500.000 misalnya. Itu namanya perbudakan. Tapi sekarang tidak ada. Nanti akan terjadi lagi. Ketika kaum muslimin menguasai sebagian wilayah kaum kafirin, orang-orang kafir, akan terjadi seperti ini. Nah, budak itu
boleh digauli, jenengan gadah budak perempuan boleh digauli sebagaimana jenengan menggauli istri jenengan. Ya. Illa ma malakat aimanuhum. Ya. Allah katakan kecuali yang budak-budak yang kalian miliki. Jadi bisa digauli. Nah, ketika digauli kan lahir anak. Ya, lahir anak. Nah, anaknya ini statusnya anaknya siapa? Anak tuannya. Anak tuannya. Jadi budak melahirkan tuannya. Nah, makanya sebutkan dia di sini. Talidal amatu rabbataha. Amah itu budak perempuan melahirkan tuannya atau anak tuannya. Jadi statusnya tinggi apa ini? Tinggi anaknya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i. Dan engkau akan melihat orang-orang khufat urat, orang-orang yang enggak pakai sendal. Bosone kita apa itu? Delamak atau napa? Nyeker ya. Jadi sepatunya jenenge nyekermen. Nah, khufatal urat yaitu dia tidak pakai sendal al-alata di asai, enggak pakai sendal, kemudian pengembala napa niku kambing, domba. Ya, wong desa pengembala kambing klambine welek, gak nggawa sandal, ketok ndesit. Tetapi apa? Ya tatawwaluna fil bunyan. Berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, niku pun wonten apa dereng niku? Ketoke wong ra duwe ra ndayani ning sugih. Nah, ada seperti itu. Ada dulu teman saya itu ya, apa ini? Rumahnya banyak itu. Masuk mall itu gak nggawa sandal, sandale gak nggawa sandal. Kalau nggak salah sandal jepit. Karo wong di napa dikira pengemis diwai dhuwit wis. Padahal dia rumahnya banyak ya. Padahal dia orang kaya. Nah, ini Rasulullah gambarkan nanti ada orang seperti itu, orang yang pengembala kambing angon wedhus bahasa Jawane ya. Tapi duwe bangunan yang tinggi-tinggi. Kaya enggak masalah, memiliki rumah mewah enggak masalah, tetapi yang apa ini, yang yatatawaluna bermegah-megahan, bertinggi-tinggian itu kan enggak ada manfaatnya. Ya, wong kita ini kan punya rumah yang dipakai berapa ruangan coba? Misalnya jenengan punya rumah segini, paling ya segini yang kita pakai rumah kita. Kalau jenengan punya rumah sampai ini tingkat 20 ya. Tingkat 1, 2, 3 sampai 20. Kira-kira jenengan setiap hari masuk ke ruangan itu apa tidak? Masuk ke tingkat-tingkat itu apa tidak? Kan enggak. Ya kesel, dengklah gitu munggah medun. Ya apa munggah medun ra enak manfaate. Nah, nanti akan ada orang seperti itu ya tatawaluna fil bunyan, tinggi-tinggian bangunan. Nah, sekarang juga sudah ada kayak di mana ini di Arab itu kan ada bangunan paling tinggi namanya apa tuh? Burj Khalifah ya tuh. Kalau nggak salah itu bertinggi-tinggian itu segi apa? Buat apa? Ya buat banggaan itu. Sumantolako. Setelah itu, setelah bertanya sampai selesai ciri-ciri hari kiamat, sumantolako. Kemudian orang tadi apa itu balik, pergi gitu saja. Falabistu malian. Kemudian kita tinggal beberapa saat. Summa qalali. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, kepada Umar bin Khattab. Kan juga aneh. Ya, teko langsung menghadap Nabi SAW. Oh, tidak menyapa dengan orang-orang yang di sekelilingnya, gak takon-takon, langsung duduk kepada Nabi, terus tanya pertanyaan soal tentang masalah Islam, iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu selesai langsung balik diinget hilang. Ya, hilang namanya malaikat Jibril. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umaru, wahai Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang tanya tadi? Ya, tentunya jamaah ya bertanya-tanya. Misalnya ini pengajian, tiba-tiba ada orang datang ke sini jeret di depan saya ini langsung nunggu. Terus towe kok macam-macam. Paling jenengan mesti tekok kuwi sapa to Roro? Doprok ning ngarep tekok macam-macam. Ya. Mesti apa? Bertanya-tanya, apalagi zaman dulu ya. Lampu masih jarang, orang masih jarang ya.
Kemudian datang orang yang enggak dikenal, akan bertanya-tanya. Qultu, maka aku katakan, kata Umar bin Khattab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala kama, kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibrilu, maka sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Jadi datang untuk mengajarkan urusan agama, yaitu apa? Yang disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan di dalam beragama. Malaikat Jibril datang, tanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, ya. Nah, itu pertanyaan itu disaksikan oleh banyak orang, oleh para sahabat. Secara otomatis itu mengajarkan para sahabat yang ada di situ. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran atau faedah yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya hadis ini mengabarkan atau menunjukkan kepada kita, yaitu tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan seseorang di dalam beragama, ya. Tingkatan-tingkatan seseorang di dalam beragama. Bahwasanya tingkatan seseorang di dalam beragama itu adalah, yang pertama adalah Islam, ya, Islam. Nah, Islam itu bagaimana tanda seseorang masuk ke dalam Islam adalah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah. La ilaha illallah adalah merupakan pernyataan bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti prakteknya ketika dia masuk agama Islam adalah dia itu tidak nyembah, tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah. Artinya semua jenis ibadah, mulai dari ibadah yang zahir, yang nampak, ya, baca Al-Quran, kemudian sholat, kemudian haji, atau amalan batin, takut, berharap, apalagi khawatir, tawakal, itu semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ada syaratnya, sehingga para ulama menyebutkan syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Di antaranya adalah ilmun, ya, dia itu mengilmui apa? Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah yakin, ya. Yang kedua adalah yakin. Jadi yakin bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang harus disembah. Enggak boleh nyembah kepada siapapun. Kepada manusia, kepada manusia yang sudah meninggal, orang soleh misalnya, kepada batu, kepada pohon, kepada benda yang dikeramatkan, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena yang berarti disembah yakin hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia harus apa? Ikhlas. Kalau enggak ikhlas bagaimana? Ya tidak masuk ke dalam Islam, walaupun dia itu apa? Terjaga hartanya, terjaga darahnya. Paham maksudnya? Usama bin Zaid pernah memerangi seseorang, ya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah dia langsung bunuh, ditebas orang tersebut. Ditebas, dipateni. Zaman dulu itu kan biasa orang itu menggal, bunuh itu biasa, dibunuh. Kemudian ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Loh, nyapa mbok pateni?" Kata Usama, "Wahai Rasulullah, ini mengucapkan la ilaha illallah agar terjaga dirinya, agar tidak saya bunuh." Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Hal syakokta, apakah engkau sudah membelah
sadrahu, dadanya, ya, dia terdiam, nggak bisa jawab. Ya. Jadi kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, terjaga darahnya, nggak boleh dibunuh, hartanya nggak boleh diambil, ya. Pokoknya yang kaitannya dengan la ilaha illallah dia terjaga. Ya. Tetapi kalau dia tidak yakin, tidak ikhlas mengucapkannya, maka ya dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Kemudian syarat yang lain adalah sidqun, yakin. Apa ini? Jujur. Dia jujur. Mengucapkan dia itu jujur, nggak bohong. Jujur lawannya bohong. Nggak etok-etok. Berarti apa? Tenanan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah mahabbah, cinta. Cinta, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu cinta, betul-betul saya cinta kepada Allah, betul-betul saya cinta kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, betul-betul cinta kepada sesama kaum muslimin karena mereka sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah al-qabul, yaitu dia apa? Menerima. Diterima ucapan la ilaha illallah itu dalam hatinya, dimasukkan dalam hatinya, diucapkan dengan lisan, kemudian dimasukkan dalam hatinya. Maka nggak boleh seseorang itu mengucapkan hanya yakin saja, tapi nggak mau mengucapkan. Kalau yakin saja nggak mau mengucapkan, itu dia belum masuk ke dalam agama Islam. Contohnya sinten? Contohnya gampang ini sinten? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dikira dia itu tidak percaya kepada Allah. Jangan dikira dia itu percaya kepada Allah. Allah SWT sudah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang kafir itu, dia pasti akan mengatakan Allah. Loh, di mana letak kesyirikannya Abu Thalib? Di mana kok dia tidak dikatakan Islam? Karena dia berbuat syirik. Syirik itu mencabangkan ibadah. Asyraka yusyriku syirkun, yaitu apa itu? Isyrok, menduakan, mencabangkan. Jadi dia ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada yang namanya Lata, Manat, Uzza. Nah, ini akhirnya dia tidak murni di dalam beribadah, tidak qabul, tidak menerima secara murni kalimat la ilaha illallah. Maka ketika Umayyah bin Khalaf sama Abu Jahal, ya, ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, kan dikandani sama dua orang ini, ya. Oh, Nabi Muhammad ada di sampingnya Abu Thalib. Abu Thalib ucapkan kalimat la ilaha illallah, pamanku ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat nanti aku bisa berhujah, bisa apa ini, tak bela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jari Abu Jahal, kowe wani ninggalne agama nenek moyangmu, ha? Awas kowe ninggalne agama nenek moyangmu. Akhirnya Abu Thalib bimbang. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan apa? Musyrik, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum menerima kalimat la ilaha illallah dengan sepenuhnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-kufron, yaitu mengkufuri, mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesembahan apapun selain Allah Subhanahu wa taala itu harus diingkari, jangan sampai dipercayai. Maka orang Islam enggak boleh percaya kepada apa itu, misalnya Nyi Blorong itu yang bisa memberikan rizki, mboten angsal. Nyi Loro Kidul bisa membunuh, enggak boleh. Atau siapa itu Dewi Sri yang ngasih apa ini, panenan padi, enggak boleh. Yang ngasih panenan padi ya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa nurunkan hujan dari langit bukan pawang hujan, siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konsekuensi la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Apa konsekuensi ketika dia mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Konsekuensinya adalah mengikuti. Ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Ketika kita sudah qabul menerima kalimat la ilaha illallah. Kan ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu tadi kan di antara syaratnya adalah kita menerima. Maksudnya juga menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita ibadah, diperintahkan ibadah dan lain sebagainya. Nah, ibadah itu nyuntuh siapa? Ibadah itu nyuntuh ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti atau konsekuensi kalau kita mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita skors dulu sholat Isya. Nanti setelah sholat Isya insyaallah kita lanjutkan sebentar ya. Kalau ada pertanyaan ya nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.